Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita hari-hari ini. Firman Tuhan ini boleh terus menegur, mengingatkan kita. Mari puji katakan yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih baik yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir tidak baik. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikan ku, kuasa salibmu muliamu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang Tuhan ingin supaya kami dapat lakukan, supaya kami dapat memkaryakan hidup kami ini tepat seperti yang Tuhan mau. Bapa, inilah kami, koreksilah kami, tegur nasihati kami, dan kami pulang mendapatkan sesuatu perjumpaan cara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Bagimu kemuliaan, hormat, pujian, kejayaan, kemakmuran hanya bagimu selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan permohonan ini, dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Haleluya, kita katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Terpuji nama daripada Tuhan. Saudara, kalau kita masih diberi waktu, dan mungkin beberapa bulan kita akan menutup tahun ini, kita berharap di antara Bapak Ibu Saudara masih punya waktu jika Tuhan perkenankan. Maka bila Tuhan punya rencana yang berbeda, tentu hari-hari yang inilah kita menyiapkan hidup yang baik. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, kita lihat di sana ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam pembacaan tersebut, kiranya firman itu menjadi realita. Saudara, saya percaya ayat ini telah sekian lama, bahkan beberapa kali kita dinasehati oleh firman yang berbicara tentang umat. Tetapi kita akan berbicara dalam konteks yang berbeda ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyediakan tempat bagimu." Maka ada sesuatu di dalamnya yang mestinya murid-murid itu memahami. Murid-murid itu menanggapi, murid-murid itu merefleksi apa kira-kira yang dimaksud oleh Tuhan kepada ke-12 murid. Oleh karena itulah saya melihat di sini, nanti kita lihat, coba ini. Saya mengambil salah satu bahasa ini adalah tentang respon. Jadi kalau sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di awal dari semua perkataan
belum sampai. Oleh karena itu, mintalah dalam namaku, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Dari atas sampai kepada bawah, itu menunjukkan ketiadakputusan maksud daripada Tuhan agar mereka menangkap pesan-pesan apa yang Yesus ingin lakukan. Maka kalau saya memberikan tema itu adalah respon, karena banyak di antara orang-orang yang percaya, termasuk ke-12 murid ini, sesungguhnya mereka tidak merespon. Satu, mereka mungkin tidak merespon. Dua, mungkin mereka respon, tetapi responnya itu tidak menyambung apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita kan terkadang ada di posisi ini. Oke Tuhan, apa yang Engkau mau, aku akan respon. Dan di sanalah kita merespon. Respon itu memiliki indikasi pengertian adalah respon ini menjawab dari apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 14 tadi. Maka harus ada kata respon. Disinilah posisi murid-murid, maka dia harus merespon. Respon ini sangat begitu penting. Respon. Orang banyak ke gereja tapi tidak memiliki respon. Pak, jangan begitu Pak. Saya dari rumah ke gereja ini capek-capek, sudah tulang dibatik, ditulang dan sebagainya. Mandi saya persiapkan, siapkan saya untuk mandi. Ya. Pokoknya demi saya bisa duduk di gereja, oke. Tapi belum tentu memiliki respon yang benar. Firman Allah sudah mengatakan dengan jelas kepada kita. Yesus dengan terang, janganlah gelisah hatimu dan jangan engkau takut. Percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bla 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 bla. Mengapa saya katakan kita seringkali kita tidak bisa merespon dengan benar apa yang Tuhan mau? Khotbah-khotbah selalu diindikasikan supaya jemaat Tuhan dewasa, supaya jemaat Tuhan bisa memiliki pengertian-pengertian tentang merespon apa yang Allah mau. Sampai ini hari, ya sedikit sudah gereja mengalami berbagai gradasi naik turunnya jemaat. Respon bukan memiliki pengertian dia menjawab, tetapi respon juga memiliki pengertian dia menanggapi. Selain dia menanggapi, bahkan juga respon itu membalas satu apa yang harus dia bisa nyambung apa yang dikatakan. Satu kali ketika ada seseorang berdiskusi atau berdialog, atau katakan ada tamu datang ke rumah kita, lalu tamu ini ngomong, Pak, bla 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 bla, dia ngomong begini, tapi kita tidak bisa. Itu yang dikatakan orang ini tidak merespon. Karena tidak ada balasan, tidak ada menanggapi, tidak juga terindikasi dia menjawab apa yang dipertanyakan. Maka di sini tidak ada kata respon. Sekalipun dia ada dalam itu bukan respon. Nah, yang terakhir pengertian dari kata respon itu bereaksi. Kalau saudara diajak bicara, saudara diajak ngomong, saudara tidak bereaksi, maka itu terputuslah koneksitas hubungan di antara kedua saling kita ini sedang berbicara. Berapa banyak kali Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, maka dari itulah salah satu respon ini yang kita coba ingin angkat dan bicarakan. Seperti yang terjadi pada murid Tuhan yang
bernama Thomas, demikian juga yang bernama Filipus. Bukan Pus. Karena saudara kalau nggak konsentrasi, gue ingatnya itu ternyata ngomong Pus aja. Jadi kalau tadi kita baca bersama-sama bagaimana ketika Tuhan menjelaskan kepada mereka, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalan ke situ. Tapi kata Thomas, coba tolong tampilkan ya. Kata Thomas apa yang dikatakan oleh daripada Yesus sendiri, maka Thomas menjawab. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini kan berarti tadi punya indikasi yang tidak nyambung. Respon yang tidak sesuai yang diharapkan. Yesus sedang berbicara rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku akan pergi. Dan kemana aku pergi, kamu jalan ke situ tuh tahu. Tapi di antara murid ke-12 itu, Thomas ini yang dia berkata, kami tidak tahu kemana itu. Kira-kira nyambung gak? Nah nyambung. Wong Tuhan katakan, aku akan pergi. Saya nggak tahu apakah kala itu Yesus dengan gerakan, dengan suatu gaya, maka dia akan mengaplikasikan aku akan ke rumah Bapa dan aku menyediakan tempat lagi. Kalau tempat itu telah jadi, aku kembali. Kan begitu. Kok bisa ya ada perkataan kami tidak tahu kemana kau pergi? Loh. Ini kemana? Ketidaknyambungannya itu gimana? Nanti kita akan lihat. Jadi demikian pula yang kedua, selain Thomas ini sudah, Filipus juga adalah salah satu contoh bagaimana sikap responnya itu tidak benar. Kalau sampai Tuhan mengatakan kamu tahu jalan ke situ, berarti Tuhan tidak main-main dengan ke-12 muridnya. Karena anggapan Tuhan, mestinya kamu sudah tahu, kan begitu? Betul nggak? Kamu tahu. Bagaimana Tuhan mencoba-coba yang tidak tahu kepada muridnya? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kenyataan realitas yang ada pada muridnya ini, dia mengatakan, aku tidak tahu engkau kemana pergi. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, dia mempertanyakan ketidakresponan apa yang Yesus maksudkan. Coba kita lihat di pasal yang ke-7. Di pasal ke-7 kita tengok ke belakang. Apa yang Thomas sedang alami. Coba ini kan pasal 14. Pasal 14 itu berbicara, Yesus katakan aku akan pergi. Dan jalan ke situ kamu tahu. Tapi Thomas berkata, aku tidak tahu kamu pergi. Bagaimana mungkin aku tahu jalan ke situ? Ini sesuatu yang perlu kita kritisi. Di pasal yang ke-7, di dalam Injil Yohanes, ayat 33 sampai dengan 36. Kita lihat ayat itu. Ayat yang ke-33 dikatakan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi. Halo? Yesus mengatakan tinggal sedikit lagi. Pasal 14 sedang menerangkan waktu yang begitu singkat. Aku akan pergi dan menyediakan. Ketika rumah sedia, kok ia masih dipertanyakan? Kemana engkau pergi? Aku nggak tahu.
kekristenan terjadi, sudah nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Dia pikir hidup itu mengalir saja. Ke gereja ya datang, pulang gereja ya wis sudah. Besok kerja, bisnis, melakukan aktivitas, mengajar dan sebagainya. Balik lagi begitu, ibadah lagi, tidak mengerti apa yang maksud daripada tinggal sedikit lagi waktu. Aku bersama dengan kamu, sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah memutuskan. Lanjut. Ayat 34. Kamu akan mencari aku tetapi tidak bertemu dengan aku. Ini ada satu masa. Ketika Yesus sudah pergi, kamu mencari aku, kamu tidak akan ketemu dengan aku. Ada satu masa di mana Yesus tidak bersama dengan dia lagi, dengan murid-muridnya. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Aku berada ini di rumah Bapa yang sedang kusiapkan tempat bagimu. Lanjut ayat 35. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksud untuk ia pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Ini kan pikirannya orang-orang Yahudi. Ini kan pikiran orang-orang murid yang tidak termasuk murid inti yang ke-12 itu. Sebab itulah ya, tidak heran ayat 36 yang kedua. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Inilah yang menjadi problem daripada Thomas ketika Yesus mengatakan, kamu tahu jalan. Berarti Thomas sedang memposisikan di ayat yang ke-33 tadi, ayat 34, orang-orang Yahudi itu tadi. Orang-orang Yahudi itu mempertanyakan, mungkin dia sedang mengajar di perantauan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini, maka pantaslah ketidaksambungan atau tidak merespon adalah sesuatu hal yang mengindikasikan rencana Tuhan itu tidak sampai kepada Thomas dan juga beberapa murid. Yang kedua, Filipus. Ketika Tuhan berkata kepada Filipus, sementara perbincangan berlangsung, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Pasal 14, coba munculkan. Ayat 8. Inilah yang dikatakan oleh Filipus. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kira-kira setelah Yesus mengatakan begitu, pantaslah kalau sampai Tuhan mengatakan, Filipus, sudah sekian lama kamu, sekian lama kamu siapa aku ini, tapi kamu masih tidak mengenal aku. Itu ayat yang ke selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian ini adalah durasi waktu yang kita kemarin bicarakan. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Ini kata bersama-sama ini adalah tempat yang mestinya terbangun di antara Yesus
dan murid-muridnya. Sayang waktu-waktu itu tidak dipergunakan dengan baik. Dan Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, bukanlah dia telah melihat aku. Sudah, kebodohan demi kebodohan. Kalau saya pinjam kata yang lain, kebodohan demi kebodohan. Kita sering kali berbuat tidak nyambung dengan respon yang Tuhan mau. Itulah sebab mengapa kita tidak pernah dewasa. Mengapa kita tidak pernah dewasa di dalam berpikir dan bertindak seperti yang Tuhan ingin mau supaya kita lakukan. Kita akan melihat tentang Filipus ini. Ya. Pasal 8 ayat 18 dan 19. Nggak jauh sebenarnya dalam konteks Yohanes itu. Jika Tuhan izinkan ini dia bukakan untuk kita, dan kita ingin memiliki satu pengertian supaya kita benar-benar di momen-momen seperti ini kita punya kesempatan. Di dalam pasal 8 ayat 18, Yesus berkata, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapa yang mengutus pribadi daripada Yesus sendiri. Terus di ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Ini mereka ini bukan murid-murid yang inti. Jadi di antara mereka orang-orang Yahudi ini bertanya, di manakah Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal juga Bapa. Coba lihat, ini pasal 8 loh ya saudara, betul? Tapi pasal 14, bukankah berarti Yesus sudah mengatakan ini di kala kerumunan banyak orang dan 12 murid? Jikalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Masalahnya kamu tidak mengenal Bapa. Karena apa? Karena kamu bukan dari atas. Sudah satu kali Filipus dipanggil oleh Yesus. Karena kala itu Yesus memanggil supaya kedua belas murid ini menjadi teman. Salah satunya Filipus itu ketika dia tahu bahwa Natanael itu dipanggil, dan pada saat Natanael dipanggil Tuhan, maka Filipus berkata begini, Natanael, aku telah menemukan dia. Perhatikan, aku telah menemukan dia seperti yang dikatakan Musa sesuai dengan kitab-kitab Allah. Itu di pasal pertama. Coba kita buka Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-40. Ini supaya saudara punya pola pikir dan pengertian kita tentang kok sudah lama murid-murid ikut Tuhan masih enggak ngerti. Ini pasal pertama ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Dia di sini adalah Yesus yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu siapa? Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bukankah berarti Filipus di pasal 1 ini dia telah menemukan? Kok bisa dia berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup Tuhan.
kita ini seringkali juga sama. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu yang benar Tuhan. Aku punya masalah begitu ruwet sekali. Sekali inilah Tuhan tunjukkan bahwa Engkau benar-benar berkenan atau tidak berkenan. Apa yang kulakukan ini benar atau tidak benar. Masalahku begitu banyak Tuhan. Tolonglah aku, berikan aku kesempatan. Apakah benar-benar ini adalah jalanmu atau bukan. Tunjukkan. Di situ kita memang seolah kita minta supaya Tuhan berkesempatan mengatur bahkan menjawab doa kita. Tapi sesungguhnya kita sudah ada di dalam posisi ketika pada saat itu kami telah menemukan. Orang yang menemukan kan mestinya mengenal. Dengan durasi waktu dia berjalan itu mestinya mengenal. Saudara sama saya itu sudah tahu jelek buruknya Andi. Bagaimana kebiasaan Andi? Bagaimana dia Andi ini? Saya juga tahu siapa saudara, kan begitu. Loh, murid-murid setelah dia menemukan, gak ada pengenalan demi pengenalan, pengertian demi pengertian akan Yesus. Itu pasti ada sesuatu yang menghalangi dirinya. Dan kita pun seringkali tanpa sadar, ini hari kita bisa kuat, ini hari kita bisa mampu, ini hari kita bisa begitu luar biasa berdoa dan sebagainya. Tapi besok di kemudian hari kita bisa menyangkal Tuhan dan tidak mempercayai. Itu benar-benar situasi yang membuat seringkali iman kita itu tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu, kalau sampai Filipus, bagaimana ketika Tuhan berbicara tentang pasal 14 ini? Coba dimunculkan pasal 14. Sebetulnya Tuhan sedang berbicara secara eksklusif pada murid-murid yang berjumlah 12 ini sebagai murid inti. Murid inti yang besok engkau bercerita, yang besok engkau berkarya, yang besok engkau bersaksi, yang besok engkau katakan, yang besok engkau bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan. Jadi di pasal 14 ini Tuhan berbicara secara eksklusif. Mengapa eksklusif? Karena tadi ketika murid-murid yang lain berkata, mungkin kemana dia mau pergi? Oh, mungkin ke Yunani. Maka Yesus terus terang berkata, kamu tidak mengenal Bapakku. Tapi di dalam pasal 14 ini, Filipus, engkau sudah sekian lama kepadaku dan bersama-sama, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Itu Yesus sangat kecewa. Saya tidak tahu bagaimana iman percaya dan pengiringan kita kepada Tuhan. Kok nyaman-nyaman saja. Baik Thomas ataupun Filipus, sesungguhnya dasarnya adalah dia tidak percaya kepada Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus, itu dasarnya. Kalau sampai dia mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudah cukup. Manusia terkadang dan seringkali, saya pinjam tanda kutip berkata, itu mengatur Tuhan dan memperdayakan Tuhan. Mengatur Tuhan dan memperdayakan Tuhan. Dengan kata-kata yang manis dan kata-kata yang membawa seperti rayuan gombal. Tuhan, kalau Engkau berkati aku, kalau Engkau tolong aku, kalau Engkau berperkara aku kepada perkara yang sudah Tuhan, aku akan
setia di surga. Aku akan bayar perpuluhan. Aku akan sungguh segenap hati melayanimu kapan saja Tuhan. Begitu Tuhan sudah tolong, hidung batangnya atau batang hidungnya itu tidak ngomong sedikit. Saudara, ini perlu disampaikan supaya kita memahami dengan perkara-perkara yang terjadi sebetulnya adalah perkara ketidakpercayaan kita akan Tuhan. Slide kedua dikatakan, dasarnya itu hanya tidak percaya. Bagaimana si Filipus dan juga Filipus dan Thomas itu dasarnya cuma tidak percaya. Seandainya dia percaya kepada Kristus, sekiranya dia percaya pada Tuhan, dia akan berkata, bawalah aku Tuhan ke tempat di mana Engkau berada. Sertai aku kepada Bapa. Karena kita telah bersama-sama jalan sekarang ini. Kan begitu. Ini hari lihat saja kedewasaan rohani seseorang. Bagaimana dia ucap kata, bagaimana dia berpikir kata, bagaimana dia mengeluarkan ucapan-ucapan rohani. Saudara bisa melihat apakah orang ini dewasa rohani atau tidak. Itu akan terlihat. Ketidakpercayaan bila seseorang memiliki itu pasti responnya tidak benar. Kalau orang sudah tidak percaya, itu responnya juga tidak benar. Ini kan indikasi pertama, percaya. Maka tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan. Tapi di dalam diskusi itu sampai berkata demikian, kan berarti musuhnya tidak percaya. Kenapa? Saudara sudah ngomong panjang lebar dari ujung A sampai ujung Z, masih ada pertanyaan. Nanti saya habis dari sini mana lagi ya? Tadi kan kita sudah diskusikan, kita sudah omong. Kok timbul pertanyaan lagi? Kan berarti kau tidak percaya. Maka tidak percaya itu adalah indikasi respon yang tidak benar. Dan kalau orang yang tidak memiliki respon yang benar, maka percayanya pun itu tidak benar. Orang yang tidak percaya benar tidak memiliki respon yang benar. Orang yang tidak memiliki respon yang benar, percayanya tidak mungkin pasti tidak. Maka dari itu saudara, coba slide ketiga. Maka untuk itulah kita harus percaya. Percaya. Supaya dengan percaya ini landasan kita pertama kali untuk kita melakukan perkara-perkara. Percaya bukan kepada manusia. Percaya bukan dasar atas diri kita sendiri. Tapi percaya kita adalah kita bangun dengan karena percaya kepada Yesus. Dan dengan percaya kepada Yesus, maka barulah respon kita ini benar. Karena percaya kepada Yesus. Dengan percaya kita benar, maka respon kita juga akan benar. Maka percayaan kita adalah percaya kepada Yesus. Percaya yang benar itu bagaimana? Itu kan yang kita pertanyakan ini. Percaya yang benar itu yang bagaimana? Percaya yang benar itu adalah ketika orang tersebut dalam percaya kepada Tuhan, orang-orang tersebut atau orang-orang Kristen ini, dia tidak banyak menuntut
dia menyelenggarakan hidup bersama dengan Tuhan. Dari ke-12 murid, hampir-hampir yang paling kelihatan menonjol sekali Thomas, Filipus, Petrus, dan juga salah satunya Yakobus. Tapi yang lainnya itu hampir enggak. Nah, kalau kita melihat dengan indikasi-indikasi seperti ini, berarti ada percaya yang tidak benar, ada percaya yang benar. Kalau percaya yang benar adalah ketika orang itu tidak banyak menuntut hak. Tidak menuntut hak, tetapi tanggung jawab dan tugas-tugasnya akan dilakukan dengan setia dan takut akan Tuhan. Itu orang yang memiliki percaya yang benar. Salah satu contoh, ketika kita dipercayakan Tuhan, entah apapun bentuk yang Tuhan percayakan itu, ketika kita melakukan, ketika kita mengerjakan, salah satu contoh adalah masalah hidup. Lihat saja kalau orang hidupnya, mulutnya sudah keluar dengan keluh kesah. Ada saja yang dikeluh kesahkannya dari pagi, siang, sore, malam. Ada aja yang diomonginnya. Macam-macam. Kepahitan, kegetiran hidup dan sebagainya. Ini indikasi orang yang tidak percaya dengan benar. Kalau orang percaya dengan Kristus benar, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu Tuhan yang mengerti akan hidup ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Dia akan memantau terus bagaimana detik yang berjalan, menit yang menggulir, jam yang terus tidak terhenti. Dia akan pertanyakan terus agar sisi hidupnya itu boleh menyenangkan dan berkenan pada Tuhan. Maka dia satu hal, tak banyak tuntutan-tuntutan yang dimiliki dalam kehidupan, karena dia tahu Tuhan akan berbuat perkara-perkara yang baik dan baik. Kedua, perkara yang tidak benar itu, atau percaya yang tidak benar itu adalah ketika orang Kristen seperti ini, itu dia pasti banyak menuntut, pasti banyak meminta, pasti juga banyak keluh kesah dalam hidup. Tapi sementara tanggung jawabnya tidak dikerjakan dan terabaikan. Orang-orang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang Kristen yang belum mengalami suatu kelahiran baru. Pak, saya sudah dibaptis tahun 1970. Baptisnya juga baptis selamat di salah satu gereja yang cukup besar. Masa sih saya belum lahir baru? Saudara, bukankah begitu banyak orang-orang yang melakukan perkara-perkara seperti ini yang akhirnya perjalanan hidup membawa orang Kristen ini tidak mengalami kelahiran baru? Dikarenakan orang-orang ini tidak melewati suatu proses pembentukan dari Allah, karena mereka tidak mau dikerjakan atau tidak mau dan tidak bersedia untuk melewati yang namanya proses kekristenan seperti dibersani dan akhirnya orang-orang seperti ini akan tinggal dalam satu zona atau kenyamanan hidup. Kita banyak seringkali menuntut kenyamanan hidup. Saya mau katakan bukan tidak boleh, silakan. Tapi
seringkali kenyamanan itu membuat kita tidak bisa ditarik Tuhan seperti yang karya-karya yang kami bilang kehidupan. Susah, nggak nyambung nanti saudara. Dan itulah sebabnya respon ini mesti kita kerjakan dalam hidup kita, supaya kesempatan untuk kita melihat waktu yang berjalan ketika Tuhan percayakan, maka kita akan memiliki kesempatan. Saya mengindikasikan respon ini dipengaruhi oleh berbagai hal. 4 hal yang mempengaruhi respon. Pertama, soal pola pikir yang tidak berubah. Maka respon itu ternyata tidak dapat. Slide yang pertama. Mindset kita harus diubah. Respon dipengaruhi dengan pola pikir yang salah yang tidak berubah. Kedua, yang mempengaruhi respon juga adalah ketidakdewasaan rohani kita. Nah, orang-orang yang tidak dewasa rohani ini saudara seringkali membuat kita dan Tuhan sendiri seperti yang dikatakan itu melalui. Ketiga, respon seringkali juga dipengaruhi dengan komitmen. Dan yang terakhir, keempat dikatakan, respon dipengaruhi juga dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Dari 4 perkara ini yang membuat respon itu tidak sama. Kesimpulan daripada apa yang Tuhan katakan, khotbah rumah Bapa itu adalah sebenarnya ditujukan secara eksklusif. Tapi saya, murid-murid yang ditujukan secara eksklusif itu, ternyata pikirannya, kedewasaan rohaninya, komitmennya, ketaatan dan kesetiaan itu belum seperti yang Tuhan. Maka satu kali ketika kebangkitan Yesus, siapakah yang tidak percaya Dia? Thomas. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum ujung dari tubuh tangannya. Tradisi kekristenan yang tidak pernah menyadari dan mau berubah. Satu kali kita adalah penentang Yesus. Satu kali kita adalah orang-orang yang berdiri di barisan depan. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu bahaya. Kesimpulannya, dalam janji Yesus tentang rumah Bapa ini memang ditujukan pada orang-orang yang terpilih dan yang telah menang ketika melewati proses kehidupan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-12 sampai 14 Yesus menerangkan sebagai penutupnya. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Saya mau tanya, Yesus sedang berbicara kepada siapa? Murid-murid. Tapi bukan murid-murid model seperti Thomas. Bukan! Dia tidak berbicara kepada murid-murid model seperti Filipus. Tapi dia sedang berbicara kepada murid-murid yang bisa merespon